Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifatul Mufidah. Saya dari Prodi PAI. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang hubungan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Nah, pengertian akal dan wahyu. Nah, akal ini adalah kemampuan dasar manusia untuk berpikir, memahami, dan membedakan yang benar dan yang salah. Dalam Al-Quran, akal disebut dengan berbagai kata kerja yang mengandung arti memahami dan menganalisis, menunjukkan bahwa akal adalah alat penting untuk memperoleh pengetahuan dan berpikir kritis. Gitu. Nah, sedangkan wahyu ini adalah pemberitahuan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui nabi atau rasul, berisi kebenaran mutlak yang tidak bergantung pada kemampuan akal manusia. Nah, wahyu ini merupakan sumber pengetahuan yang bersifat absolut dan menjadi pedoman hidup manusia. Nah, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Di sini kedudukan akal itu, akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu dan menemukan kebenaran dalam batas-batas yang diperbolehkan. Akal ini dapat mengetahui adanya Tuhan dan beberapa aspek dasar agama. Nah, tetapi tidak dapat menggantikan wahyu dalam hal-hal yang bersifat mutlak dan khusus. Nah, fungsi wahyu yaitu wahyu ini berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mutlak dan pedoman hidup yang harus diikuti. Nah, wahyu menguatkan dan membimbing akal dalam memahami hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal semata. Seperti masalah tauhid, hukum-hukum syariat, dan nilai-nilai moral yang bersifat absolut, begitu. Absolut. Yang bersifat absolut. Nah, hubungan akal dan wahyu menurut teolog muslim. Nah, dalam ilmu kalam, hubungan antara akal dan wahyu dipandang sebagai dua komponen yang saling melengkapi dalam membimbing manusia menuju kebenaran Tuhan. Nah, pandangan Ibnu Taimiyah. Nah, akal dan wahyu tidak bertentangan. Akal yang benar akan sesuai dengan wahyu yang benar, dan wahyu adalah kebenaran mutlak yang tidak bertanggung pada akal, tetapi akal digunakan untuk memahami dan membuktikan kebenaran wahyu. Nah, jika terjadi pertentangan, wahyu yang diutamakan karena akal bisa saja salah, begitu. Nah, kecuali jika proposisi akal lebih pasti atau qat'i, maka akal bisa didahulukan, seperti itu. Nah, pandangan aliran Mu'tazilah. Nah, pandangannya yaitu lebih menekankan rasionalitas akal dan menganggap akal mampu mengetahui Tuhan dan nilai baik atau buruk secara mandiri gitu. Meskipun tetap mengakui pentingnya wahyu. Nah, menurut pandangan aliran Asy'ariyah atau Imam Al-Ghazali, akal ini hanya mampu mengetahui keberadaan Tuhan secara umum. Nah, sedangkan pengetahuan detailnya tentang sifat Tuhan dan hukum moral diperoleh melalui wahyu. Nah, wahyu lebih diutamakan daripada akal dalam hal-hal keagamaan. Sedangkan pandangan kontemporer yaitu Harun Nasution dan Muhammad Abduh menekankan fungsi akal sebagai instrumen penting dalam memahami wahyu dan mengembangkan pemikiran Islam agar relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap menempatkan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Begitu. Nah, penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam ilmu kalam ini akal dan wahyu adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami agama Islam. Nah, wahyu memberikan kebenaran mutlak, sementara akal berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menginterpretasikan wahyu secara rasional dan kritis. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hubungan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.